Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2624 Wajah Asli. Kalau tidak, haha, jangan pernah berpikir untuk pergi ke Gunung Matahari. Bahkan jika kau ingin melangkah ke gerbang matahari lagi, kami akan menghajarmu sampai babak belur. Mendengar Xiao Yaozi mengatakan ini, Li Fugui mencibir. Hua Duo dan saudari Ming tidak mau repot-repot pergi saat ini. Mereka hanya berdiri di belakang Li Fugui, menatap kosong ke arah Xiao Yaozi dan Jin Yangxi di depan mereka. Jin Yangxi berkata sambil tersenyum, "Sahabatku Fugui, kamu tahu bahwa tidak semua orang bisa pergi ke Gunung Matahari. Jika tidak ada yang menuntunmu, kamu pasti akan ditelan oleh perangkap di sini. Lagi pula, meskipun tidak ada jebakan, bukankah kita masih punya kita? Kita berdua telah menjaga daerah sekitar Gunung Matahari selama ribuan tahun. Membosankan sekali, sangat membosankan, karena kali ini kamu membawa gadis-gadis. Berikanlah kedua gadis ini kepada kami sebagai hadiah. Kebetulan kita masing-masing punya anak perempuan. Nanti, kita bisa membiarkan mereka menemani kita. Kita bisa bermain catur dan mengobrol dengan mereka. Bukankah itu pilihan yang bagus?" Mata Li Fugui dipenuhi kebencian. Dia menatap Xiao Yaozi dan Jin Yangxi di depannya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. "Kalian berdua orang tua, kukira kalian adalah makhluk abadi. Aku terus memanggil kalian senior, tetapi aku tidak menyangka kalian ternyata adalah orang yang tidak tahu malu." Setelah mendengar ini, wajah Xiao Yaozi menjadi gelap, dan dia berkata kepada Li Fugui dengan suara keras, "Anakku, kamu berani tidak menghormati kami. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat menghancurkanmu saat ini?" Beberapa peri iblis di dekatnya saling berpandangan dengan bingung. Masing-masing dari mereka merasa sangat gugup. Meskipun di hadapan mereka yang ada hanya dua orang abadi, mereka tahu bahwa sekali mereka bertarung dengan kedua orang abadi itu, mereka tidak akan bisa mengalahkan mereka sama sekali. Kalau saja mereka membawa peri, penjahat, dan monster mereka sendiri saat datang, mereka mungkin bisa membunuh kedua makhluk abadi ini. Tapi masalahnya adalah, para goblin dan monster yang berada di bawah komando mereka tidak mungkin bisa pergi terlalu dalam ke bawah tanah. Melihat warna asli kedua makhluk abadi itu, Li Fugui menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Baiklah. Karena kalian telah mengatakannya, hari ini aku, Li Fugui, akan belajar dari keahlian kalian. Jika kau punya nyali, keluarlah sekarang dan aku akan memberimu pertarungan yang hebat." Li Fugui awalnya mengira bahwa kedua makhluk abadi itu pasti akan bergegas keluar dari gerbang matahari tanpa ragu-ragu. Tapi apa yang tidak aku duga adalah, kedua peri iblis itu saling berpandangan pada saat itu. Xiao Yaozi malah menunjuk ke arah Li Fugui dan berkata, "Anakku, jika kamu mampu, masuklah dan jangan bicara omong kosong di luar." Siapa Li Fugui? Dia telah melalui begitu banyak pasang surut di sepanjang jalan. Dan sekarang ketika dia mendengar kata-kata pihak lain, dia segera menyadari bahwa dua orang abadi di depannya tampaknya terjebak di gerbang matahari bersama Ratu Iblis, dan mustahil bagi mereka untuk keluar dengan mudah. Namun, untuk amannya saja, Li Fugui tidak terburu-buru masuk, tetapi menatap kedua peri iblis itu dan tertawa. "Haha, kalian berdua orang tua, jangan kira aku tidak tahu. Dilihat dari kondisi kalian saat ini, kalian mungkin telah terperangkap di gerbang matahari ini selama ribuan tahun, kan? Kalau aku tidak salah, tidak mungkin kalian berdua bisa keluar dari sini, kan?" Jin Yangxi tersenyum dan berkata, "Bukannya kita tidak bisa keluar.
Kuncinya adalah kita terlalu meremehkan untuk keluar. Sahabatku yang kaya, kami mengundangmu untuk minum teh dengan niat baik. Bagaimana mungkin kau menganggap kami hina? Xiao Yaozi hanya bercanda denganmu tadi. Jadi, masuklah dulu, mari kita duduk dan mengobrol sebentar. Lalu kami akan membawamu ke Gunung Matahari untuk mencari Ratu Iblis. Li Fugui tertawa dan berkata, apakah menurutmu aku bodoh? Kami akan masuk jika kamu mengizinkan kami masuk. Jika kau punya nyali, keluarlah terlebih dulu. Jin Yangsi tampaknya berusaha membujuknya dengan kata-kata yang baik. Tetapi Xiao Yaozi berkata dengan tidak sabar, Jin Yang, mengapa kamu berbicara kepadanya seperti ini? Jika dia ingin masuk, dia bisa masuk. Jika dia tidak ingin masuk, lupakan saja. Bagaimanapun, kita belum menemukan kesenangan di sini selama ribuan tahun. Haha. Paling-paling kita bisa menunggu beberapa tahun lagi. Setelah mengatakan ini, Xiao Yaozi berbalik dan hendak pergi. Li Fugui buru-buru berteriak, kalian berdua orang tua, jangan pergi dulu. Jin Yangsi segera berhenti, berbalik, dan bertanya dengan penuh harap, apa? Apakah kamu setuju untuk memberikan kedua gadis ini kepada kami? Li Fugui berkata terus terang, setuju dengan nenekmu, masalah ini terkait dengan kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Jika kamu masih berdebat denganku di sini dan tidak membawaku ke Gunung Matahari untuk mencari Ratu Iblis, maka jika umat manusia benar-benar dihancurkan oleh iblis, orang berikutnya yang akan dihancurkan adalah kamu. Jin Yangsi tertawa dan berkata, hahaha, umat manusia telah hancur, yang hanya menunjukkan bahwa umat manusia lemah dan tidak kompeten. Adapun ras iblis yang ingin menghancurkan surga kita, apakah menurutmu itu mungkin? Para iblis abadi di belakangmu bahkan tidak berani menerobos gerbang matahari. Bagaimana mereka bisa menghancurkan surga? Sahabatku Fugui, karena kamu tahu bahwa berhasil atau tidaknya kamu menemukan Ratu Iblis berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup seluruh umat manusia, mengapa kamu tidak bisa berkorban sedikit demi kebangkitan umat manusia? Ada ribuan gadis di ras manusia, kau bisa memberikan dua gadis ini kepada kami. Setelah kau menghancurkan ras iblis, kau bisa pergi ke ras manusia dan memilih 10 atau 20 gadis untukmu. Seharusnya mudah, kan? Hua Duo mengepalkan tangannya, dan energi vitalnya mulai meningkat dalam tubuhnya. Suster Ming melangkah maju, bermaksud untuk berunding dengan mereka. Dia menatap kedua dewa abadi di depannya dan berkata kata demi kata, dua orang tua, kalian juga dewa abadi yang berkultivasi dari ras manusia. Apakah kalian tidak punya perasaan sedikit pun terhadap ras manusia? Lagi pula, surga itu penyayang dan baik hati. Sebagai makhluk abadi yang mengembara, apakah kamu rela melihat kehidupan umat manusia menderita? Jin Yangsi menunjukkan ekspresi serakah, dan berkata kepada saudari Ming sambil tersenyum, Nona, karena kamu sangat baik, masuklah. Mari kita pergi ke gubukku dan berdiskusi tentang kehidupan dan kematian umat manusia. Bagaimana? Suster Ming tidak bodoh. Pada saat ini, hanya dengan menatap mata kedua lelaki tua di depannya, dia bisa membayangkan apa yang akan menyambutnya begitu dia masuk. Tapi pikirkanlah, saudari Ming tak kuasa menahan diri untuk bertanya, jika kami berdua masuk, apakah kamu benar-benar bersedia membawa Fugui ke Gunung Matahari? Xiao Yaozi juga berhenti pada saat ini. Melihat kedua gadis itu mungkin mengambil inisiatif untuk memasuki gerbang matahari untuk menemani mereka. Dia berkata-kata demi kata, tentu saja, selama kalian berdua bersedia datang dan menemani kami selama sisa hidup kami, kami berjanji bahwa kami pasti akan membawa Master Lembah Li ke Gunung Matahari sesegera mungkin untuk menemukan Ratu Iblis dan mendapatkan apa yang Anda inginkan.
Kemudian kami juga dapat mengirim Master Lembah Li keluar secara langsung. Suster Ming ragu-ragu, tepat saat dia menimbang untung ruginya dan bertanya-tanya apakah dia bersedia mengorbankan dirinya demi umat manusia. Li Fugui menoleh dan menatap Suster Ming, lalu bertanya dengan nada tidak senang, "Saudari Ming, apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah kamu benar-benar akan masuk bersama duo-duo untuk menemani kedua bajingan tua ini?" Saudari Ming meneteskan air mata, dan dia berkata kepada Li Fugui sambil menangis, "Fugui, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak bisa hanya duduk di sana dan melihat keselamatan seluruh umat manusia dalam bahaya, kan?" Hua Duo-duo pun tersedak dan berkata, "Fugui, meski aku baru bersamamu beberapa tahun, tapi semenjak aku datang ke sisimu, setiap hari aku..." Li Fugui menyela Hua Duo-duo dan berkata kepadanya dengan serius, "Duo-duo, berhentilah bicara untuk saat ini. Apakah menurutmu aku bisa melihatmu dan Sister Ming tinggal bersamaku di sini? Lagi pula, kau sudah melihat dua orang tua di depanmu ini. Mata mereka seperti mata serigala yang lapar. Jika kau tetap tinggal, aku jamin mereka akan memakan kalian berdua hidup-hidup." Pada titik ini, Li Fugui berhenti sejenak, lalu mengubah nada suaranya, terkekeh dan berkata, "Haha, kalian tenang saja. Selama aku di sini, cepat atau lambat aku akan membuat kedua orang tua ini mendengarkanku." Tuan Seng yang khawatir terhadap keselamatan Li Fugui saat ini. Dia berbisik kepada Li Fugui, "Guru Li, menurut pendapatku, terkadang sudah waktunya untuk melepaskan." Sebelum Tuan Seng yang bisa menyelesaikan kata-katanya berikutnya, Li Fugui berbalik dan melotot ke arah Tuan Seng Yang. Setelah melihat mata Li Fugui, Tuan Seng yang tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setelah Li Fugui menarik pikirannya, dia berkata kepada Jin Yangsi dan Xiao Yaozi di depannya, "Kalian berdua orang tua idiot. Aku akan merobohkan gerbang matahari kalian hari ini. Lalu aku akan menyerbu masuk dan membakar gubuk kalian terlebih dahulu." Jin Yangsi sama sekali tidak takut. Dia tertawa dan berkata, "Sahabatku Fugui, bagaimanapun juga kamu masih anak-anak. Bagaimana mungkin kamu mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu di depan kami?" Li Fugui mengedarkan energi vitalnya dan berjalan menuju gerbang matahari selangkah demi selangkah. Melihat hal itu, Jin Yangsi pun menoleh dan berkata kepada Xiao Yaozi dengan heran, "Xiao Yaozi, lihat, seekor anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Dia benar-benar berani masuk." Xiao Yaozi memasang wajah tegas, tampak meremehkan, dan berkata ringan, "Biarkan dia masuk. Aku akan datang lebih dulu jika sudah waktunya." Jin Yangsi melambaikan tangannya dan tersenyum, "Tidak, tidak, aku sudah bertemu dengannya terlebih dahulu. Aku harus bersenang-senang dulu." Li Fugui menatap Jin Yangsi dan Xiao Yaozi. Saat dia melangkah ke gerbang matahari, dia tidak menyangka Jin Yangsi akan menyerangnya lebih dulu. Dia melihat lelaki tua itu menjentikkan pengocok di tangannya dengan ringan, dan sejumlah besar energi vital terbang langsung ke arahnya. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, lepaskan semua vitalitas dalam tubuh dengan cepat untuk membentuk penghalang di sekitar tubuh. Saya pikir dia bisa melindungi tubuhnya, tetapi yang tidak diduganya ialah bahwa energi ini bagaikan bilah pisau tajam, yang benar-benar membelah penghalang di sekeliling tubuhnya. Vitalitas menusuk dadanya. Li Fugui merasakan gelombang emosi di dadanya, diikuti oleh arus hangat yang mengalir keluar dari tenggorokannya. Engah, darah berceceran sejauh 3 hingga 5 meter. Li Fugui terlempar ke udara dan langsung terlempar keluar dari gerbang matahari. Setelah Li Fugui terjatuh dengan keras ke tanah, Hua Duo-duo dan Ming Jie bergegas maju.
Kedua gadis itu menangis dan segera membantu Li Fugui berdiri dari tanah, satu di kiri dan satu di kanan. Fugui, kamu baik-baik saja, jangan menakut-nakuti kami. Wuwu, Fugui, jangan masuk lagi, kau tidak sebanding dengan kedua bajingan ini. Meskipun Li Fugui ketakutan, namun saat ini, di hadapan Hua Duo dan saudari Ming, dia hanya bisa berpura-pura tenang. Dia mengulurkan tangannya dan menyeka darah di sudut mulutnya. Kemudian, dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, Duo, saudari Ming, jangan khawatir, hehe, aku hanya meremehkan kekuatan mereka. Jin Yangxi tersenyum enteng dan berkata, sahabatku Fugui, kau tidak bisa mengalahkan kami, dan kau meremehkan kekuatan kami. Tapi kau masih cukup kuat. Seorang manusia biasa pasti sudah mati karena pukulan tadi, tapi kau masih bisa berdiri sekarang. Lumayan, tidak heran kau bisa menjadi harapan umat manusia. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, dia merasa sangat bingung saat itu. Yang tidak dapat dipahaminya adalah, dengan kekuatannya saat ini, seharusnya dia tidak selemah tadi. Sekalipun lawannya seorang abadi, mustahil membuatnya muntah darah hanya dengan pukulan ringan. Saat dia penasaran, dia tidak menyangka Xiao Yaozi akan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan rahasia itu. Agar Hua Duo dan Sister Ming dapat memasuki gerbang matahari dan melayani mereka, Xiao Yaozi berkata dengan serius, wah, jujur saja, gerbang matahari ini adalah penghalang. Di dalam penghalang, kekuatan kita akan meningkat tanpa batas. Sementara kekuatan orang luar akan melemah hingga ke tingkat inti emas. Anda ingin pergi ke Sun Mountain. Jika kami tidak membantu Anda tidak akan pernah bisa mencapai Sun Mountain seumur hidup Anda. Cara terbaik saat ini adalah kau harus patuh dan membiarkan kedua gadis itu ikut dengan kami. Setelah itu, kami bisa mengantarmu ke Sun Mountain dengan selamat. Jika kau masih ingin memaksa masuk, aku tidak akan bersikap belas kasihan seperti Jin Yangxi saat aku menyerangmu lain kali. Aku bisa dengan mudah menghajarmu sampai mati. Setelah mendengar ini, Li Fugui akhirnya mengerti. Hanya untuk menjelaskan kenapa saya begitu rentan setelah saya masuk, jadi beginilah adanya. Setelah menenangkan diri sebanyak mungkin, dia tahu bahwa jika dia terus memaksa masuk, dia mungkin akan dibunuh oleh kedua bajingan tua ini. Menatap gerbang matahari yang tidak terlalu tinggi di hadapanku. Ketika Li Fugui sedang memikirkan sebuah rencana, saudari Ming dan Hua Duo saling berpandangan. Untuk mencegah Li Fugui terluka lagi, kedua gadis itu berbalik bersama dan menatap Li Fugui dengan penuh kasih sayang. Saudari Ming berkata, kekayaan, kata-kata sisanya belum diucapkan. Li Fugui berkata tanpa ragu, berhentilah bicara. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan khawatir, saya berjanji akan mengirim mereka ke Sun Mountain dalam waktu 12 jam. Hua Duo menyeka air matanya dan berkata, tetapi setelah kamu masuk, kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Li Fugui menyeringai dan berkata, aku tidak bisa mengalahkan mereka jika aku masuk, tetapi tidak bisakah aku membiarkan mereka keluar? Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Jin Yangxi tidak dapat menahan tawa dan berkata, haha, biarkan kami keluar. Apakah kamu benar-benar mengira kami bodoh? Jika kamu membiarkan kami keluar, kami akan keluar. Saudari Ming meraih tangan Li Fugui dan berbisik, ya, Fugui, jika mereka tidak keluar, kita tidak bisa masuk. Kita akhirnya mendapatkan gulungan Tianji, kita tidak bisa kembali seperti ini, kan? Li Fugui kembali tersenyum percaya diri, lalu berkata kepada saudari Ming dan Hua Duo dengan serius, Duo, saudari Ming, apakah kalian berdua percaya padaku? Bersambung.